angkot itu saha eta istri hiji istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina ditilik digigir lenggik ditutup dihareup sieup disawang ti tukang lenjang ningali gado jiga endog sapotong ningali halis ngajeler paeh ningali pipi ngadaun seureus ningali irung jiga bancet nagok intina mah geulis jaba make bajuna you can see tahu bu you can see you can see teh bahasa Inggris you kamu can dapat si melihat cek bahasa Majalengkana lek bong kelek saya nu ka tembong jaba pakai rok mini yang sejengkal dari stasiun pusat aduh duduk di depan saya lain milik pak astagfirullah kata bapak kapolsek atau milik deh lain milik pak kapolsek bingung cek abdi teh abdi kedah kumaha bade ditingali dosa itu ditingali mubadir rek perem piraku numpak mobil perem wae rek bentak da maksiat jadi tungtung nama perem bentak berarti mata ini belum bisa bersyukur kenapa masih melanggar larangan Allah belum bisa menggunakan apa yang Allah inginkan Allah memberi nikmat kepada kita mulut bisa bicara untuk apa mulut ini Allah ciptakan untuk berzikir tapi kadang-kadang kita belum bisa bersyukur kepada Allah karena mulut kita masih jarang dipakai berzikir kadang-kadang masih banyak dipakai maksiat betul nggak bu? Bu ini mulutnya lebih banyak zikir baca Quran atau lebih banyak dipakai ngegosip? Hah? Kelihatan ini mulut-mulut tukang ngegosip nih apalagi sekarang sebentar lagi bulan Ramadan di istilah Sunda sok aya istilah munggah aya di bapak-bapak munggah aya munggah teh naon pak? Hah? Kamari abdi pangaosan di Jati 7 naros ibu aya munggah teh naon mencit hayam je sedang urusan munggah jeung mencit hayam aya munggah teh lain mencit hayam munggah teh hartina naik nu matak aya bapak-bapak jeung ibu-ibu ka Mekah disebutna munggah haji naik haji lain mencit haji kade jadi munggah teh naon naik bapak-bapak naik ibuna munggah eta teh kade jadi rek Ramadan teh naik naona naik sholatnya naik sedekahnya naik puasanya termasuk naik zikirnya apa sebabnya kita harus naik zikirnya sebab ada sebuah makalah ulama mengatakan az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki zikir untuk hati bagaikan air untuk ikan maka kaifa halus samak idza faraqa minal ma'i bagaimana kondisi ikan jika berpisah dengan air maka ikan berpisah dengan air akan mati begitu juga hati apabila tidak berzikir maka hati itu akan mati makanya kata Nabi masalul ladzina yadhkurunallah wal ladzina la yadhkurunallah kamislil hayyi wal mayyit perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah bagaikan orang hidup dan orang mati maka ibu-ibu jangan menjadi orang mati tapi harus menjadi orang hidup walaupun semua orang akan mati raja-raja mati orang kaya orang miskin bapak-bapak ibu-ibu penjahat hayam meong ibu bayangkari ibu muslimat jadi hati kita harus berzikir tapi kadang-kadang mulut kita belum bisa bersyukur dipakai berzikir lebih banyak ngegosip ngomongin orang lain Masya Allah na'udzubillahimin osok ibu ngagosip osok ngomongin batur bapak-bapak padahal Nabi ngadawuh dina kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah aya bahasa kieu iyakum wal ghibah fa innal ghibah asyaddu minaz zina kudu sieun anjeun sartana gibah ngomongkeun batur sebab ngomongkeun batur leuwih bahaya leuwih goreng tibatan zina
dosanya lebih banyak daripada zina, lebih besar daripada zina. Atau bapak-bapak kapolsek anu ngarewas berarti mending zina kayak gitu. Pak Haji Ilham ada astagfirullah. Pak Haji Ilham tadi ngarewas berarti berai zina jeung ngomongkeun batur cenah gede kene ngomongkeun batur mending zina kayak gitu. Jangan Pak. Zina dosa, ngomongkeun batur lebih besar dosanya. Kenapa? Sebab orang yang ngegosip jarang minta hampura Pak. Bu, ada di sini yang sudah ngegosip minta maaf nggak ada? Misal ibu habis ngomongin temannya besoknya, hampuranya tadi penting uing tas ngomongin maneh. Sudah padahal yang namanya ngegosip itu banyak, sering. Contohnya menyaksikan pernikahan saja. Pernikahan, suka menghadiri pernikahan, yang nikahnya jadi ibadah tapi yang hadirnya jadi dosa gara-gara gibah. Contoh, pengantin pria nggak datang-datang, kita udah pegel pan diomongin tuh pengantin pria. Lelet pisan pengantin teh teu datang-datang, sugan teu hayangeun kawin teh. Ganti we ganti. Hiji bu dosa ngomongkeun batur, torojol teh dongkap, wilujeng sumping ka rombongan calon pengantin pameget, sudah diomongin lagi, bedus ya tada daya kanan kawin kanu kitu. Ai awe nam digulis munas cambernik ai lalaki nya pendek leutik hidung hirup di situ. Tos sabaraha Bu? 2 prung akad nikah, saya terima nikahnya Neng Ai putrinya Bapak Adroni untuk diri saya dengan mas kawin 4 kg besi dibayar tunai. Udah ngogosip lagi tuh nggak modal ya mas kawin ku besi. Beres gitu mangga ke para tamu mencicipi hidangan ala kadarna geus ngaharewos teh bae. Ane ngebos tapi dengan sangun dengan jengkeng tanggung. Mun eueuh sate-sate acan. Tos sabaraha Bu? 4 nuju prasmanan aya nu nyiuk sangu 7 centong. Geus diobrolkeun we dulu itu situ teu gableg gaera. Aya ondangan ngan 20.000 aya nyiuk sangu 7 centong. Coba anak saopat-opat dibabawa. Coba cenah geus nyandak sangu teh nyandak di somai jeung es krim. Astagfirullah. Baru menghadiri pernikahan sudah 5 kali gibah. Makanya saya curiga pulang dari pengajian sekarang pasti habis ini ada yang diomongin. Saha nu diomongkeun biasana kiaina. Haji Didin beli pendek bulan musekal kajeun. Ada Pak Polisi ulah ngecek abdi. Abdi memang pendek. Mohon maaf para Pak Polisi, saya memang dulu cita-cita pengen jadi polisi. Tapi belum daftar sudah tereliminasi. Karena kurang tinggi. Polisi 165, saya cuma 152. Tapi beruntung gara-gara gagal jadi polisi, saya jadi kiai. Tapi dipikir-pikir mendingan jadi kiai daripada jadi polisi. Apa sebabnya? Gara-gara saya jadi kiai, saya bisa nyeramahin polisi. Punten patunten bercanda. Ya astagfirullahaladzim. Jadi tongahina kanu pendek Bu. Ada kaidah Arab mengatakan al-qasir nisful fitnah. Orang pendek biasanya cerdas. Kenapa nu pendek cerdas? Otak jeung hate padeukeun. Punten saya bukan menghina yang tinggi tapi lagi membela yang pendek. Jadi nu pendek biasana pin, nu pinter biasana pen. Saur si ibu, haji geuning suami ibu pendek tapi henteu pinter, eta mah musibah. Jadi kembali kepada pokok persoalan, geus dihibur we lah ceramah. Haji ceramah teh ilmiah, ngahibur, sugan we boga ganjaran, ngabubungah hate batur, afdolul a'mal idkhalus surur ala qalbil mukminin. Pangalusna amal teh ngabubungah hate batur. Pak Polisi teh capek atas pengamanan pemilu. Kudu dicarekan dina ceramah melieureun. Matak ahibur we sina sareuring, ibu-ibu sugan rada poho kana hutang Shopee Pay. Cirita baju ge panti Shopee eta teh kan. Can lunas dah. Ya Allah, astagfirullahaladzim kewi pengawasan liur deui gue lah gitu. Sudah beres ceramah saya tidak tanggung jawab. Kembali ke syukur. Jadi syukur itu menggunakan nikmat Allah sesuai dengan keinginan Allah. Termasuk Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Beda suku, beda agama, beda bahasa, beda budaya, termasuk beda partai. Untuk apa Allah ciptakan? Bukan untuk berpecah belah, tapi Allah ciptakan untuk bersatu padu.
menabur kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Dalam ayat itu dijelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berbeda-beda, beraneka ragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berbeda budaya, termasuk kalau dikaitkan dengan pemilu, berbeda partai politik. Mohon maaf, apa tujuannya? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Saya baca dalam tafsir, salah satunya dalam kitab Sofwatul Bayan Lima'anil Quran karya Syekh Khalid Abdurrahman Al-Aqi. Beliau menafsirkan lita'arufu ay liyahsula bainakum at-ta'aruf wa ta'alluf. Allah menciptakan manusia berbeda-beda. Untuk apa? Liyahsula bainakum at-ta'aruf, supaya hasil di antara aranjeun teh naon? At-ta'aruf, saling mengenal, wa ta'alluf, saling menyayangi, saling mencintai. Makanya sebagai bukti rasa syukur kepada Allah telah menciptakan kita manusia harus hidup damai, penuh kasih sayang, saling mencintai. Berarti orang-orang itu bersyukur. Sebaliknya, kalau ada manusia yang tidak mau berdamai, selalu berantem, hanya gara-gara beda partai saling bantai, beda pilihan saling hantam, beda pendapat saling sikat, beda suku saling berseteru, beda agama jadi saling mencela, berarti orang tersebut dikatakan tidak bersyukur atas penciptaan kita oleh Allah. Betul? Jadi manusia bersyukur mah pasti saling saling menyayang, tidak suka berantem, tidak suka berpecah belah, tidak suka osok ibu bertengkar, leleti karena suami istri suka bertengkar. Masya Allah, itu bersyukur. Ay Allah nyiptakan pasangan suami istri teh untuk saling mencintai, bukan saling bertengkar. Berarti yang bertengkar tidak bersyukur. Ulah jika dipasang rahan di lembur abdi, ayah suami istri paseana saminggu 7 hari pak. Itu lamun keur pasea wakwekok nepi ka piring bisa ngapung, gelas popes, sandal melayang, sampai ada kuali bisa zikir di atas meja. Kumaha caritana tak kawali zikir di atas meja, dialungkeun ti dapur teng nguir dina meja. Jika nukur zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngan anehna aning pasea unggal poe tapi anaknya 12. Abdi panteu ngarti dipanggil, ente sih bertengkar terus tapi anaknya 12. Gimana ceritanya? Dia jawab, saya sih bertengkar dari leher ke atas. Kalau dari leher ke bawah sih silaturahim terus. Ya Allah, kadek Pak Kapolsek Maja, kadek. Ayo Pak Kapolsek. Silaturahim terus ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Jadi jangan bertengkar. Jadi inti dari ceramah sekarang, sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah di Indonesia, apapun kondisinya, beragam apapun, mau multikultural, multipartai dan sebagainya, tetap kita harus saling bersatu, saling mengenal, berkomunikasi, saling mencintai dan menyayangi. Jangan berpecah belah. Sepakat? Sepakat? Pepatah mengatakan, united we stand, divided we fall. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Siap? Ya. Imam Ghazali mengatakan, kun kal yadain wala takun kal udunen. Jadilah seperti kedua tangan, jangan seperti kedua telinga. Harus seperti kedua tangan, bisa bersatu. Beda jeung kedua telinga, saumur-umur teu wawuh. Telinga kanan yang harus hadir itu, telinga kiri sampai mati nggak pernah bertemu. Ada di sini telinganya yang bertemu. Nah, jadi kun kal yadain wala
akun kal udunen. Kenapa kita harus bersatu? Kenapa kita harus saling menyayangi? Karena semua di Indonesia ini saudara. Yang sesama muslim, saudara sesama muslim. Jangan gara-gara beda ormas saling memanas. Yang sesama warga Indonesia sama ukhuwah watoniyah, saudara satu negara. Yang beda negara, beda agama juga ukhuwah basyariah, saudara sesama manusia. Intinya kita semua bersaudara. Orang Betawi mengatakan kita semuanya bersaudare. Orang Sunda mengatakan urang sadaya saderek. Orang Jawa mengatakan kulo sedoyo sedulur. Orang Madura mengatakan taretan-taretan sadeje sampean KB sadejena satareta. Orang Aceh mengatakan getanyo Bandung mesodara berme pake-pake. Orang Papua mengatakan napire kobe oser ipar-ipar katorang semua basudara. Orang Tionghoa mengatakan tacia tusi icajen hanya cincaila. Orang India mengatakan hamsibai hai kuo mahabbatahe kuch hotahe. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan sebuah pantun. Saninten buah saninten diical di parapatan, hapunten abdi hapunten bilih aya kalepatan. Kuntilanak naik sepeda nabrak batu. Sebenarnya lidah masih ingin berbicara, namun sayang tidak cukup waktu. Buah jeruk, buah kadongdong, buah rambutan, itulah nama buah-buahan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Didin Misbahuddin MAG yang telah